Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua, sobat podcast desa. Kita ketemu kembali di ruang bersuara bicara desa. Kali ini kita menghadirkan salah satu narasumber dari Kelurahan Sedangsari, warga Sedangsari yang kemarin menjadi salah satu atlet yang berhasil meraih medali emas. Akan tetapi sebelum kita bincang-bincang dengan narasumber kita, saya kepingin membacakan sebuah quote of the day pada hari ini. Kesalahan terbesar manusia lebih suka dihancurkan dengan tepuk tangan daripada diselamatkan dengan kritikan. Tidak tahukah kalian bahwa lalat dan nyamuk mati karena tepuk tangan? Norman Vittles, pendeta dari Amerika Serikat. Jangan lupa subscribe, like, and share, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Sekarang kita kepingin berbincang-bincang dengan salah satu narasumber kita. Dan sebelumnya saya mau memperkenalkan bahwa tamu kita pada kali ini Mas Widi Nuryanto, yang kemarin berhasil meraih medali emas dalam Peparnas 16 di Papua. Sebelum menjadi atlet nasional, beliau pernah menjadi ketua PPCKP Kabupaten Kulon Progo tahun 2008 sampai dengan 2018, dan kini masih menjabat sebagai Ketua NPC Kabupaten Kulon Progo Nasional Paralimpik dari tahun 2014 sampai sekarang. Selamat datang, Mas Widi. Datang. Kita kepengen ngobrol-ngobrol sedikit ya dengan Mas Widi. Jadi dulu itu sebenarnya Mas Widi ini awalnya ini kenapa sebenarnya sakitnya bisa menjadi disabilitas sekarang ini, itu ceritanya bagaimana? Waktu itu saya menjadi relawan gempa pada tahun 2006. Waktu itu hari ke-10 ikut PMI di rumah sakit Wates. Waktu itu kan ada yang membutuhkan relawan-relawan pemuda-pemuda jadi relawan. Ya, saya tertarik dengan kegiatan-kegiatan sosial. Waktu itu hari ke-10 saya meruntuhkan puing-puing bangunan. Waktu itu kan sebelum dibongkar itu ikat dulu, terus dipakai tambang, ditarik sama-sama. Tapi waktu itu ada gempa susulan, jadi ada Ada guncangan. Ya, ada guncangan. Jadi dari atas saya jatuh tertimpa bangunan. Berarti kira-kira itu tahun 2006 dong? Iya, 2006. Gempa itu kan berarti itu yang ada di Kabupaten Bantul. Iya. Terus kenapa itu sampai itu kenapa? Apa maksudnya begini? Itu akhirnya kan patah atau bagaimana gitu? Waktu itu karena beberapa rumah sakit dari rumah sakit Bantul saya dipindah di rumah sakit Wates, terus dipindah di rumah sakit Sarjito di parkiran bawah. Karena kurangnya tempat dan tenaga medis waktu itu, akhirnya menjadi pembusukan. 10 hari kurang penanganan, dikira itu kaki saya itu tidak ada luka luar karena digip, ya jadinya terus panas, jadi ya ketemu relawan dokter relawan karena saya menggigil terus, dibuka gipnya ternyata sudah pembengkakan, harus amputasi jangka 24 jam. Berarti cacat fisik itu ada pada kaki. Iya.
Ya, Terus penggantinya sekarang kakinya saya pakai kaki palsu. enggak palsu. Ya, ini saya pertama punya kaki palsu itu dari handicap internasional Hmm. dari Prancis. Hmm. Terus ini kedua ini dari sahabat saya di Cirebon punya, kan saya sama-sama LSM, Hmm. LSM di bidang penyandang disabilitas. Jadi saya fokus di kursi roda, teman saya membantu di peralatan yang lain seperti kaki palsu semacam itu. Kebetulan teman saya ini punya teman dari Belanda dan ngasih kaki palsu ini. Kalau boleh tahu ini, Ya. kira-kira kaki palsu yang sekarang dipakai itu kalau diuangkan Ya, kalau kaki palsu yang saya pakai ini saat ini kurang lebih 120 sekarang. 120 juta. Iya. Luar biasa. Ya. Berarti ya. Ya, alhamdulillah saya dapat secara gratis dari teman saya. Tapi pakai yang 120 juta itu sudah lama belum? Sudah mulai 2014. Sampai sekarang. Iya. Sudah 7 tahunan lah. Ya, Nah, akhirnya kan ada cacat fisik. ya. Ada cacat fisiknya. Terus kegiatan keseharian apa setelah itu? Ya, kalau keseharian saya selain di NPC, saya di LSM Ohana, saya sebagai teknisi kursi roda. Untuk pelayanan alat bantu khusus untuk penyandang disabilitas, jaksa, terutama anak-anak sipil, cerebral palsy yang membutuhkan kursi roda. Ya, karena kursi roda itu harus sesuai dengan kondisi anak. Tidak sembarangan kita ngasih kursi roda. Itu kalau di sini pusatnya ada di mana? Kantornya? Ya, atau- kantor kami yang Ohana itu di Jalan Kaliurang KM 16, Ohana Indonesia. Ini kerjasamanya dengan LSM luar negeri. Ya, juga. LSM NGO luar negeri sama kalau penyerahan kursi roda itu dengan dinas-dinas sosial, dinas-dinas yang terkait. Nah, kan gini, dari beraktivitas di NGO ya, Iya. di lembaga swadaya masyarakat khususnya di bidang sosial. Iya. Terus saya yang kepengen saya ngerti itu kok tiba-tiba seperti berbalik arah gitu, atau berbelok kepada olahraga. Ini mungkin ada proses, ada ceritanya gitu. Iya. Kira-kira seperti apa? Ya, waktu itu 2008, saya waktu itu belum NPC tapi BPOC, Badan Pembina Olahraga Cacat Indonesia. Nah, waktu itu kan saya kan suka olahraga. Kebetulan di lembaga kami juga memperbolehkan untuk karyawannya untuk berprestasi Di bidang olahraga. Tahun 2008 saya ikut seleksi, 2012 saya ikut olahraga voli duduk. Awalnya itu Iya. sebenarnya. Ya, voli duduk di Rio. Waktu itu kan kita berangkat dari Jogja. Itu kebetulan saya satu pesawat dengan tim Panangan. Terus saya ketemu Bapak Budi pelatih Panangan. Dia bilang kalau kamu olahraga, kalau bisa olahraga itu yang individu, nanti karaktermu akan muncul dan akan semisal dapat dapat medali ya sendiri kita tunjukkan. Terus di tahun 2000 setelah pulang dari Peparnas Rio, saya ikut latihan di Pakualaman. Di Pakualaman. Sebentar, Ya. berarti pas itu terus mulai beralih dari voli duduk ke Iya. Panangan gitu. Iya.
mulai 2013 saya belajar panahan di Pakualaman sama di Siliran di tempat Bapak Sriyono. Itu kebetulan pelatih panahan Kulon Progo juga, kebetulan bisa memberi saya belum punya alat, saya dipinjami dulu oleh beliaunya, terus dibina setiap Sabtu Minggu saya latihan di Siliran, kalau tiap hari Selasa sama Kamis saya di Pakualaman. Itu saat tahun 2013. Iya, 2013 sampai 2015. Sampai 2015. Ya. Terus selama berlatih cabang olahraga panahan, pernah mengikuti event-event atau kejuaraan? Saya sering ikut pelatihan. Waktu itu awal mulanya saya mendapat medali itu di Pekan Paralimpik Nasional ke-15 di Jawa Barat. Waktu itu saya bisa menyumbang 3 medali emas, perak, perunggu bagi tim DIY tahun 2016. Setelah tahun 2016 saya ikut lomba di Bali Open. Itu juga mendapat 1 emas 1 perak. Terus Pakualaman Cup saya juga mendapat 1 emas. Terus peparda antar kabupaten di DIY saya 2018 saya menyumbang 1 emas 1 perak untuk Kulon Progo. Terus di tahun 2019 saya juga peparda, itu juga menyumbang 1 emas 1 perak untuk Kabupaten Kulon Progo juga. Terus kalau latihan ini, Ya, jadi kan sebelum ikut di event-event yang kelas daerah atau yang kelas nasional kan mesti latihan. Iya. Latihannya biasanya rutin 1 minggu itu atau 1 minggu berapa kali? kalau yang rutin itu setiap Sabtu Minggu itu dari pagi sampai jam 1 siang di lapangan UNJ Wates. Latihannya di situ. Iya. Kalau hari-hari biasa setelah pulang kerja saya mulai jam 4:30 sore sampai jam 6 saya latihan di lapangan UNJ Wates tiap hari. Tiap hari Iya, karena olahraga panahan itu kan olahraga terukur. Tanpa kita latihan rutin tidak akan bisa membuahkan hasil yang terbaik. Nah, terus bisa bercerita ketika kemarin ikut dan menjadi salah satu atlet di Peparnas 16 di Papua, bisa cerita Ya. apa gitu? Ya, kemarin itu sebelum kita berangkat ke Papua kan ada beberapa kali seleksi juga di Jogja. Waktu itu saya masih di Standar Bu. Itu Standar Bu. Itu apa tahu standar itu berapa kilometer? Ya, kalau untuk Standar Bu itu sekitar 40 meter. Juga sekarang. Ya, kalau Standar Bu itu saya seleksi. Kebetulan kan saya di urutan nomor 1 terus. Terus persiapan sudah mau berangkat, 3 bulan mau berangkat, itu ada aturan baru. Yang pernah ikut Peparnas itu harus naik kelas. Gitu Ya, di kompon atau di rikep. Kebetulan saya terus naik di kompon. Kebetulan alatnya saya belum punya, terus saya bagaimana caranya saya pinjam untuk 1 bulan, akhirnya saya beli sendiri. Kalau untuk kompon sendiri jarak berapa? Kalau kompon itu kurang lebih jaraknya 50 meter. 50 meter untuk kompon ya? Iya. Dan kalau yang kompon itu kan alatnya sudah sangat-sangat modern. Ya, kalau yang Standar Bu kan masih untuk ajang nasional.
Nah sekarang kalau tentang alat, Ya. saya sering lihat yang berlatih di lapangan ini, alatnya itu sebenarnya kalau yang untuk kelas kompon dan untuk Standar buat recap. nah, sekelas kompon, terus untuk event-event seperti Peparnas itu kira-kira harganya. Kalau yang saya pakai itu Hmm. kurang lebih sekitar 55 juta sampai 60 juta. Ya. Mahal juga. Ya lumayan. Nah, sewaktu di Papua kemarin, Ya. menurut Mas Widi lawan terberat dari mana? Kalau lawan terberat itu dari Kalteng, tuan rumah Papua sendiri, Jawa Timur sama Jawa Tengah. Hmm. Yang paling sangat-sangat paling berat itu. Hmm. Karena kalau yang Jawa Timur itu kan sering ketemu. Kalau event-event Sudah agak biasa. ya agak biasa. Kalau yang Kalteng itu kan timnas juga. Hmm. Nah, sewaktu di sana, Ya. ini bertandingnya di mana? Saya di Sentani Jayapura, Sentani Jayapura. kota Sentani Jayapura. Berapa hari sih di Papua kemarin? Nah, saya kurang lebih 15 hari di Papuanya, 15 hari. Sebelum kita berangkat, kita karantina dahulu, kurang lebih 5 hari. Terus kita berangkat tanggal 2 November sampai 15. Terus setelah pulang dari Papua kita juga karantina 4 hari untuk cek kesehatan bersama PCR juga. So kita harus ikuti aturan-aturan yang ada di Nah, sewaktu mulai menginjakkan kaki pertama kali di Papua, ya. ini mungkin bisa diceritakan seperti apa kalau di Papua, kan tidak semua orang pernah lah gitu kan. Iya. Nah, ini mungkin bisa diceritakan seperti apa, terus pertandingannya sendiri, Iya. kompetisinya sendiri seperti apa gitu. Kalau awal-awalnya itu di Papua itu agak takut. Kenapa itu Pak? Kan isu-isu di media-media itu kan kalau Papua itu ada gerakan separatis semacam itu, ternyata enggak. Ternyata Tidak ada sama sekali. Kita malah bisa berguru dengan masyarakat sana, sering ngobrol-ngobrol. Ternyata masyarakatnya juga baik. Terus ternyata masyarakat di sana itu juga menyambut kita itu sangat ramah, sangat terbuka, ya, gitu ya. terbuka. Sering kita di sana itu disambut ya luar biasa. Beda yang kita kita bayangkan. Untuk waktu tanding di sana itu memang cuaca yang beda, karena kurang lebih cuacanya ya sangat panas dibandingkan dengan di sini ya. Berarti sana lebih panas. Lebih panas karena saya ngecek itu sampai 37 sampai 40 derajat. Jadi kalau kita tidak jaga kondisi Stamina, ya kita minum air yang banyak, minum itu ya terancam dehidrasi. Ya. Terus waktu pertandingan sendiri atau waktu kompetisi, Iya. itu mungkin bisa diceritakan seperti apa suasananya. Suasana pertandingan itu sangat gimana ya, berdebar. Tapi saya optimis, saya harus bisa untuk mempersembahkan yang terbaik untuk DIY. Terutama saya akan membuktikan akan membawa nama baik daerah Kabupaten saya Kulon Progo, biar nanti di ajang-ajang yang lain semoga nanti banyak atlet-atlet yang bermunculan, bukan yang disabilitas tapi
yang non disabilitas itu juga Bisa bisa mengikuti. iya mengikuti jejak saya dan teman-teman. Tadi kan disampaikan Ya, ada beberapa kontingen yang dianggap cukup berat seperti Papua sendiri, Iya. Jatim, Kalteng. Nah itu kira-kira seperti apa kemarin sewaktu berkompetisi melawan kontingen mereka di ya, daerah itu? ya sangat gimana ya? Karena kita sering terus sangat berdebar sekali, deg-degan. Wah, Tapi sempat nggak, saya potong maaf, ya, sempat nggak bahwa ini sama harus menang nih gitu? ya. Kita harus bisa. Dengan yang tim elit itu harus bisa gitu. Tapi ya memang pertandingan suasana pertandingan kayak gitu. Wah, ada yang ya teriak-teriak kayak gitu. Supporter Ya, lah. supporter. Ya, tapi supporter Jogja itu daerah istimewa Yogyakarta itu sangat-sangat luar biasa. Kebetulan saya juga dimotivasi oleh Bapak Komandan dari Polda. Polda DIY. Itu saya terus bangkit, harus bisa. Sewaktu saya di final, dia selalu memberi support, dari teman-teman juga memberi support saya. Akhirnya aku harus bisa gitu. Saya tunjukkan yang terbaik buat DIY gitu. Kalau skornya sewaktu final melawan kontingen mana? Saya ketemunya dengan Kalsel, Kalimantan Selatan, malah ketemu dengan Kalimantan Selatan. Itu skornya berapa? Ya kurang lebih karena 3 anak panah itu kita dapat 129, sana itu 125 kurang lebihnya. Selisihnya nggak jauh. Selisihnya tipis. Ya tipis. Nah kalau kayak gitu anak panahnya dibatasi nggak? Kalau untuk dibatasi karena kita nganunya kan Berapa usul? sekali nembak itu cuman kalau diadu itu cuman 2 anak panah. Oh cuma 2 anak. Iya. Saya pikir bisa 5 atau 7. Oh enggak, itu kalau di babak eliminasi itu 6 anak panah kali 6, 2 kali. Terus kalau di aduan itu 2 anak panah kali 5 kali total. 3 anak panah. 3 anak panah 5 kali. Total skor total. Nah sewaktu sudah mencapai klimaks keberhasilan, Iya. itu apa yang dirasakan? Sangat gembira. Saya sujud syukur, terima kasih kepada Allah. Pertama kali saya langsung sujud syukur. Terus saya terima kasih kepada teman-teman pelatih yang selalu memberi ilmu-ilmunya kepada saya. Terus saya terima kasih kepada teman-teman semua yang selalu menyupport, memberi semangat kepada saya. Saya langsung hampiri teman-teman semua. Bisa ditunjukkan seperti apa medalinya? Ya. Nah, ini medali yang saya peroleh. Mungkin bisa kelihatan nih Ya. medalinya. Ya. Itu medali yang Emas yang emas dari yang Papua. diperoleh kemarin Ya. sewaktu Peparnas 19. Ya. Nah, sekarang gini, saya agak kepengen ngerti yang dipakai itu namanya apa, terus memang menjadi maskot di sana apa? Iya. Kalau yang saya pakai ini aduh saya lupa namanya. Tapi yang mendapat medali emas itu yang dapat Seperti ini. ya seperti ini. Itu namanya hara atau bukan? Kalau hara ini. Oh, ini hara. Dan maskotnya hara. Kalau yang laki-laki dapatnya maskot hara. Nah, berarti yang mendapatkan medali emas Pasti dapat ini
tropi ini. Nah, Mas Widi kan Ya, sudah membuktikan beberapa kali tadi dari apa yang disampaikan dan dari catatan-catatan saya kan beberapa kali lah mendapatkan emas. Dan salah satunya adalah puncak di Peparnas ke-16 kemarin. Nah, setelah dari Peparnas itu nantinya mau apa? saya tetap di sela-sela saya bekerja di NGO LSM, saya tetap berlatih terus, berlatih. Saya kepinginnya itu membanggakan kedua orang tua saya, keluarga saya. Kalau bisa saya masuk timnas. Cita-cita saya masuk timnas. Berarti punya keinginan Iya. masuk. Iya. Ya, semoga saya mohon doanya kepada masyarakat Sendang-Sari, terutama di wilayah Kulon Progo. Saya kepingin menunjukkan kalau putra Sendang-Sari juga bisa untuk di ajang nasional ataupun di ajang internasional. Insya Allah di bulan Maret ada seleksi kejurnas, seleksi nasional. Saya tetap akan ikut insya Allah. Kalau seleksi kayak itu gimana? Kalau yang Yang NPC, besok itu, Iya. yang bulan Maret itu, ya di Solo, Mas. itu di Solo. Saya dengar ada seleksi di Solo. Ya. Sekarang kemarin suatu Peparnas di Papua Ya. itu dari Kabupaten Kulon Progo sendiri mengirimkan berapa? Kalau di Kulon Progo itu kami mengirimkan 7 atlet. 7 atlet. Ya, 7 atlet. Kami bisa menyumbang 5 medali emas, 1 perak, 4 perunggu. Itu dari cabang bulu tangkis. Dari bulu tangkis itu Asli Putra Kokap itu dapat 2 emas, 1 perunggu dari cabang bulu tangkis. Terus panahan itu menyumbang 2 emas, 1 perak, 2 perunggu dari cabang panahan. Itu dari saya, Nurnaini Hidayati, terus Sutriaji sama Sri Winarse, Sri Wijayanti. Kalau yang belum berhasil itu dari catur tunanetra. Kalau yang satu dari Limbang Karangsari juga menyumbang 1 emas, 1 perunggu, cabur tenis meja tunanetra. Tenis meja. Ya. Tapi prestasinya cukup lumayan Ya. juga ini kalau dapatnya 5 emas. Ya. Dari 7 atlet bisa menyumbang, 6 orang bisa menyumbang medali untuk DIY, bisa membawa nama baik Kulon Progo di ajang Juga di nasional. Ya, Nah, ini Mas Budi, perjalanan menjadi atlet nasional itu kan tidak sebentar gitu ya. Iya. Prosesnya memakan waktu, harus Iya. tekun. Iya. Gitu kan. Nah, sekarang ada satu prestasi yang memang tidak bisa dipungkiri. Artinya bisa mendapatkan medali emas dan itu peringkat teratas gitu, di tingkat nasional. Nah, ada nggak harapan atau mungkin himbauan dari Mas Widi untuk sesama penyandang disabilitas maupun yang non penyandang disabilitas? Mungkin bisa disampaikan. kalau untuk teman-teman penyandang disabilitas yang memang punya potensi untuk olahraga, potensi kalau punya keinginan, mari kita bergabung di NPC Kulon Progo di Jalan Bayangkara nomor 1 Wates Kulon Progo, pojok alun-alun Wates. Ya,
berdekatan dengan SMP 1. Oh, di sana. Ya. Ini kami terbuka kalau memang dari teman-teman itu orang tuanya masih tertutup, mari anak-anak kita itu berilah kesempatan, kita buktikan bahwa kita bisa ya, berprestasi. ya kita kan ada simbol dari kita, orang utuh tapi ampuh. Ya itu Tagline-nya itu ya, ya. Kita itu sebenarnya mempunyai kekurangan tapi kita mempunyai kelebihan. Pokoknya dari warga, terutama warga desa Sendangsari, kalau mempunyai anak yang disabilitas atau keluarga punya disabilitas, mempunyai kekurangan, bisa nanti hubungi saya, kita bimbing untuk olahraga. Beberapa olahraga disabilitas tidak cuma untuk panahan, tapi ada catur tunanetra, ada atletik, ada bulu tangkis, ada tenis meja juga ada. Kalau memang pakai wheelchair, kita ada juga wheelchair untuk olahraga juga. Kita sediain, kita fasilitasi. Yang jelas untuk teman-teman penyandang disabilitas, insya Allah kita fasilitasi untuk itu. Dan untuk masyarakat, pemuda-pemuda, kalau bisa, selama masih kita itu masih bisa menunjukkan yang terbaik, mari kita tunjukkan yang terbaik. Untuk berprestasi, menjunjung nama daerah kita ke ujung Nusantara, kalau bisa sampai internasional. Oke, Mas Widi, saya pikir bincang-bincang kita sudah cukup banyak, banyak informasi yang sudah bisa di-sharing. Dan sekali lagi selamat untuk Mas Nur Widianto atas prestasi yang berhasil diraih di Peparnas 16 Papua. Demikian sobat podcast semua, bincang-bincang kita dengan Mas Widi Nuryanto, di mana beliau baru saja meraih medali emas di Peparnas Papua beberapa hari yang lalu. Dari saya cukup sekian. Sebelum saya akhiri, sekali lagi jangan lupa subscribe, like, and share, dan tetap patuhi protokol kesehatan. Saya Bisma Barata. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Obrolannya asik sekali ya Pak ya. Kita dirematur ya ini. Jadi saya mewakili dari pemerintahan Kelurahan Sendangsari mengucapkan terima kasih sekali dan selamat atas kemenangannya mendapatkan medali emas di Peparnas 2021 Papua. Dan saya atas nama pemerintah Kelurahan Sendangsari ingin memberikan sedikit apresiasi, mohon diterima ini dari pemerintah Kelurahan Sendangsari. Semoga bermanfaat dan juga memotivasi teman-teman yang ada di wilayah Sendangsari, terutama atlet-atletnya untuk berprestasi ya. Terima kasih saya ucapkan kepada Desa Sendangsari. Semoga kedepannya banyak bermunculan atlet-atlet dari Sendangsari bisa menyusul saya dan akan lebih baik. Kedepannya akan sampai ke ajang internasional. Amin ya. Selamat sekali lagi.